Rusdi. Bang Rusdi ini kawan baik kita, ya, kawan berjuang kita bersama-sama dari zaman dahulu kala. Ya, sebuah kehormatan. Silakan Bang Rusdi untuk menyampaikan pesan terkait May Day atau Hari Buruh seluruhnya. Hidup buruh! Buruh buat keluarga kita, buat masa depan anak kita yang hari ini masa depan anak kita dirampas oleh rejim bonekanya korporasi melalui lahirnya Undang-Undang Omnibus Law. Betul nggak kawan-kawan? Ya, alhamdulillah hari ini saya bertemu lagi dengan Bu Evi. Bu Evi ini tetangga saya dengan rumah saya soalnya. Satu kelurahan saya di, satu RW bahkan. Ya kawan-kawan Parkes yang luar biasa, saya cukup bangga hari ini. Parkes makin solid di bawah kepemimpinan Bu Evi dan juga Bu Haryono. Hidup Parkes! Hidup! Kawan-kawan, May Day adalah lebarannya bagi kaum buruh. Betul nggak? May Day adalah hari besar kaum buruh. Kenapa kita merayakan May Day? Karena kita ingat kita 100 tahun lalu ada perjuangan yang luar biasa. Perjuangan dari kaum buruh di Amerika dan di Eropa dalam rangka memperjuangkan kesejahteraan. Yang tadinya sejak era Republik Industri, buruh hanya menjadi kesetnya majikan. Buruh hanya menjadi kesetnya kaum korporasi. Kerja berjam-jam, bahkan 16 jam. Kemudian juga upah sangat terbatas, diborong habis-habisan. Kemudian terjadilah perlawanan yang luar biasa dan banyaknya korban dari kaum buruh. Puluhan bahkan ratusan korban meninggal. Kawan-kawan, saya ingin ada satu pesan dari kawan-kawan Palestina dan juga kaum buruh dunia pada hari ini. Bila May Day, peringatan May Day yang kita lakukan setiap setahun sekali ini yang sangat luar biasa, hanya dengan puluhan ratusan orang meninggal, kita melakukan apresiasi yang luar biasa. Hari ini, 7 bulan terakhir di Palestina, ada puluhan ribu orang meninggal, kawan-kawan. Ketika puluhan orang meninggal saja, kita melakukan peringatan yang luar biasa setiap tahun. Tapi hari ini dalam 7 bulan, ada orang yang ditindas, dibinasakan oleh Zionis Israel. Ya, bukan hanya dibunuh, bahkan dihancurkannya fasilitas umum, bahkan dihancurkannya rumah sakit oleh Zionis Israel. Kira-kira apa yang kita lakukan, kawan-kawan? Nah, karenanya pada May Day 2024 ini, sejumlah negara, sejumlah organisasi buruh menjadikan tema sentral solidaritas untuk Palestina menjadi satu isu utama dari kaum buruh dunia. Terutama di Selandia Baru, di Australia dan di Eropa, tema peduli Palestina ini menjadi tema sentral. Kira-kira buat kita, apakah kita peduli dengan Palestina? Kawan-kawan, sekitar tahun 48 ketika Indonesia tidak diakui oleh dunia, ketika Belanda kembali ingin menjajah, buruh-buruh pelabuhan moral dari kaum buruh internasional dan juga kaum buruh di Palestina, ketika mereka meminta dukungan bagi kaum buruh Indonesia, saatnya hari ini kita mendukung perjuangan daerah Palestina. Kenapa? Ini bukan penjajahan lagi, ini genosida. Betul nggak? Yang kita marah adalah ketika ternyata aksi Palestina ini ternyata didukung habis-habisan oleh Amerika. Menjadi pertanyaan besar, negara sebesar Amerika ternyata hanya menjadi bonekanya Amerika. Kenapa Amerika mau menjadi pelindung dan pembela Amerika, kawan-kawan? Kenapa kira-kira? Ini sungguh aneh. Dan ternyata PBB juga menjadi bonekanya Amerika. Nah karenanya secara hitung-hitungan normatif, ideologis, nggak mungkin Palestina merdeka tanpa bantuan kita semua. Siap bantu Palestina? Siap bantu Palestina? Siap! Karena ternyata Palestina adalah negara-negara yang termasuk awalan mengakui kemerdekaan Indonesia. Saatnya kita mengakui, saatnya kita membalas budi dengan berbakti penuh di Palestina. Siap kawan-kawan? Terakhir kawan-kawan, demo bukan hanya di negara-negara Islam, tapi juga ternyata marak terjadi di Amerika, bahkan juga di Israel sendiri. Kampus-kampus marak kawan-kawan. Karena apa? Karena penjajah adalah musuh dunia. Betul nggak kawan-kawan? Karenanya Israel adalah musuh dunia. Betul nggak kawan-kawan? Karenanya Amerika adalah musuh dunia, kawan-kawan. Betul nggak? Hidup buruh! Hidup buruh! Yang kedua adalah nasib masa depan bangsa Indonesia. Semenjak Jokowi berkuasa, hilanglah masa depan anakmu, kawan-kawan. Di sebelah kiri kita ini ada kawan-kawan ojol.
kawan-kawan ojol hari ini napasnya udah setengah-setengah. Dulu mereka masih bisa dapat 200.000, hari ini mereka sekarang hanya dapat 50.000 kawan-kawan. Tiap bulan mereka susah untuk bayar kontrakan, tiap bulan mereka susah untuk bayar anaknya sekolah kawan-kawan. Mereka katanya kemitraan statusnya, padahal kemitraan palsu. Dan hingga hari ini sebelum Jokowi berkuasa, status ojol itu nggak ada kawan-kawan. Ojol adalah bukti kegagalan dari Omnibus Law. Ojol adalah bukti kegagalan dari Jokowi. Itu Bang Gofur, luar biasa Presiden asli Indonesia. Bang Gofur, ya kawan-kawan, sekali lagi adalah PR kita ke depan ini makin berat. PR kita ke depan makin berat. Jokowi sudah menghancurkan bisnis Indonesia. Jokowi sudah menghancurkan sistem perguruan Indonesia kawan-kawan. Nggak ada Omnibus Law aja yang udah berat, apalagi ada Omnibus Law. Tapi masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat jatuh Jokowi nggak? Yang perlu jatuh, yang udah bentar lagi mau jatuh. Yang perlu jatuh anaknya itu kawan-kawan. Ya, sama ya, kita terus berjuang, kita terus berdoa karena insya Allah dengan berjuanglah ada kemuliaan kawan-kawan. Betul nggak? Dengan berjuanglah insya Allah akan ada perubahan. Betul nggak kawan-kawan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup buruh. Hidup. Hidup parkir. Hidup. Hidup parkir. Hidup. Demikian. Masya Allah. Bukan. Baik, terima kasih Bung Dodi. Tapi kayaknya nggak ini ya. Sebelum Sekum untuk memberikan orasinya. Karena tadi saya di mobil motornya sudah ya. Sekarang Sekum terlebih dahulu. Pada Sekum dipersilakan. Baik, handover. Ya. Silakan Bung Haryono selaku sekretaris umum kita, Sekum kita, Sekum DPP Valkes. Silakan untuk menyampaikan orasi politiknya. Terima kasih Bang Dodi. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, sudah berapa puluh kali kita menginjakkan aspal ini. Maka tugas besar kita saat ini adalah bagaimana kita tetap menuntut kepada pemerintah untuk melakukan kesejahteraan terhadap para buruh. Teman-teman sudah paham betul bahwa saat ini Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah menyengsarakan kita, dan lebih gila lagi dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja justru mendegradasi kesejahteraan buruh. Apa saat ini yang kita harapkan kepada pemerintah kita? Maka kewajiban kita saat ini adalah untuk terus mengawal Cipta Kerja. Betul tidak? Sampai detik ini kita tetap, dan kita meminta juga kepada pemerintah sistem outsourcing telah membicarakan para pekerja dan buruh. Betul atau tidak? Dan yang ketiga, sangat-sangat tragis, berat, yang kita tahu di media, mereka telah digaji, bahkan ada yang 400.000 rupiah. Oke Bang Rusdi, betul Bang. Ya. Kegiatan hari ini Bang ya. Kalau saya lebih isu ini nih. Ya oke. Dan ini terus kita suarakan. Oke Bang. Gimana Bang? Hari ini Bang, kegiatan hari ini Bang. Hari ini kami elemen buruh di Indonesia, termasuk juga para ojol Indonesia, masih turun ke jalan menyuarakan suara kaum buruh dalam rangka untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan dan juga nilai kemanusiaan. Nah, untuk buruh Indonesia, hari ini kami masih menyisakan sebuah luka karena memang adanya undang-undang omnibus ini, undang-undang omnibus law yang dibuat oleh Jokowi, ini telah menghancurkan masa depan para buruh, masa depan para anak buruh, sehingga mereka tidak punya masa depan lagi. Kenapa hilangnya masa depan? Karena status kerja sekarang ini mudah sekali untuk di PHK. Mudah di PHK dengan pesangon kecil dan upahnya yang kecil. Nah, ini kita sangat menyesalkan
berlakunya Undang-Undang Omnibus Law yang membuat hari ini daya beli jatuh. Ya, bukan hanya gampang PHK, tapi juga dengan upah murah itu daya beli jatuh. Ya, dengan upah murah itu kualitas pendapatan para buruh formal ini tidak berkualitas, tidak ada lebihannya, sehingga dengan buruh formal ini yang rendah ini membuat para buruh informal ini kemudian tidak bisa berkembang. Ya, sederhana, buruh informal ini para pedagang kaki lima kan berkembang kalau buruh formal ini punya kualitas upah yang luar biasa. Nah, Jokowi telah menghancurkan perlindungan bagi buruh, menghancurkan daya beli dengan menaikkan upah. Nah, karenanya kita minta Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto ini untuk ya mencabut Omnibus Law. Walaupun kita ragu karena Presiden terpilih ini juga bagian dari kabinet Jokowi. Nah, yang kedua adalah kami juga para buruh ojol Indonesia hari ini turun ke jalan menyuarakan solidaritas terhadap Palestina. Dan bukan hanya di Jakarta, tapi juga di berbagai dunia, ya di Selandia Baru, di Australia dan di Eropa, menjadikan tema May Day ini saat isunya adalah solidaritas terhadap Palestina. Kenapa? Karena dalam 17 hari ini puluhan ribu orang dibunuh karena serangan yang membabi buta dari Zionis Israel. Dan kita sangat menyayangkan PBB seolah-olah diam saja. PBB hanya macan ompong ketika sesuatu terjadi di Palestina. Tapi kalau di negara lain terjadi sesuatu, PBB bisa bersikap tegas. Dan kita juga mengecam Amerika, negara besar yang katanya bapak demokrasi, ternyata mendukung, membela dan bahkan melindungi ya penjajahan yang dilakukan oleh Zionis Israel. Karena kita meminta Amerika stop melindungi dan juga memberikan dukungan kepada Zionis Israel, termasuk menarik pasukan dan juga bantuan dana, termasuk menarik kapal-kapal perang yang ada di Timur Tengah. Dan kita juga minta kepada PBB untuk terus meningkatkan bantuan kemanusiaannya agar tidak terjadi kelaparan yang ada di Palestina. Stop genosida, selamatkan anak-anak Palestina, selamatkan rakyat Palestina. Hidup buruh Indonesia. Oke Bang, namanya siapa Bang? Saya Muhammad Rusdi. Rusdi ya? Saya sebagai koordinator Hip-Hop namanya. Oh, Hip-Hop ya? Koalisi Pekerja Ojol Peduli Palestina. Oh, oke. Peduli Palestina. Pengendara yang lain untuk beriris, ya. Tetap mudah ruang, tetap mudah jalan. Untuk membantu saudara-saudara kita di tenaga kesehatan untuk sebagai anggota kita. Jadi kawan-kawan semuanya, pada May Day hari ini kita berjuang bersama-sama.